Bayangkan geng, lu pulang kerja ya, memikirkan keluarga atau pekerjaan lu, lalu dalam sekejap mata hidup lu berubah selamanya geng. Inilah yang dialami Andre Yunus bukan karena kecelakaan lalu lintas geng, melainkan karena serangan keji yang tak terduga. Penyiraman air keras ini di tengah hiruk pikuk Salemba, Jakarta Pusat geng. Latar belakang Andre Yunus, siapakah si Andre Yunus ini geng ya? Andre Yunus lahir 16 Juni 1998 dan dia ini adalah seorang pengacara atau advokat geng. Dan dia ini dikenal sebagai wakil koordinator bidang eksternal di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Andre menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Cicurug di daerah Jawa Barat geng. Ya, dimana dia ini menjabat sebagai ketua OSIS pada tahun 2014 sampai 2015. Memang si Andre ini dari sejak waktu sekolahnya dia ini udah sibuk dengan berorganisasi dan keaktifannya terhadap publik gitu ya. Dia ini berkuliah di Sekolah Tinggi Hukum STH ya, Indonesia Jentera dengan peminat di bidang hukum tata negara dan legisprudensi ya. Si Andre ini menjabat sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BIM ya, BEM STH di Indonesia Jentera. Karirnya si Andre ini ya, memulai karirnya dengan melalui berbagai pelatihan, banyak pelatihan. Pada tahun 2019, ia menerima pelatihan bantuan hukum struktural dan gender dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Andre melalui program karya latihan bantuan hukum ya, Kalabahu dari LBH Jakarta, serta pelatihan paralegal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI. Sesuai mendapat gelarnya dia nih geng ya. Andre memulai karir sebagai asisten pengabdi bantuan hukum APBH ya di LBH Jakarta hingga Januari 2022. Dan ia lulus dari Anti Corruption Academic ACA ya yang diselenggarakan oleh IM 57 Plus Institute pada Juni 2023 serta memperoleh lisensi advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI pada tahun 2023. Andre bergabung dengan Kontras sebagai pengacara publik dan dia ini geng ya dipercaya sebagai kepala divisi advokat hak asasi manusia atau HAM ya pada September 2023 sebelum dipilih sebagai wakil koordinator bidang eksternal pada Februari 2025 bersama Kontras ya. Andre banyak berkontribusi terhadap berbagai investigasi pelanggaran HAM geng, di antaranya pembunuhan ya, mutilasi warga dan sipil di Timika, Papua Tengah ya, kasus kerangkeng manusia di Langka ya, Sumatera Utara, dan penembakan demonstran warga sipil dalam konflik belahan di Seruyan, Kalimantan Tengah. Pada 3 Maret 2025, Andre bersama Koalisi Masyarakat Sipil ya, Reformasi Sektor Keamanan mengirimkan suatu permohonan ke publik terkait naskah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia UU TNI yang disiapkan oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR geng. Akan tetapi, permohonan informasi tersebut tidak mendapat tanggapan hingga revisi UU TNI kemudian disahkan. Pada 15 Maret 2025, Andre menjadi salah satu penggiat yang melakukan aksi protes bersama Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, geng. Aksi protes ini ya, geng ya, mengkritik rapat tertutup Panitia Kerja Komisi 1 DPR RI bersama perwakilan pemerintahan terkait revisi UU TNI, geng. Meskipun dihentikan paksa oleh pihak keamanan, aksi protes tersebut mendapat dukungan masyarakat yang merasa khawatir geng ya akan kembalinya era militerisme ya di Indonesia. Pada hari yang sama, pihak Satuan Pengaman atau Satpam geng ya Hotel Fairmont membuat laporan terhadap Andre dengan tuduhan mengganggu ketentraman geng, ketenangan dan ketertiban umum pada Polda Metro Jaya geng. Itulah berikut latar belakang Andre Yunus geng ya. Puncak-puncaknya geng ya, kronologi kejadian yang beredar di media sosial geng, peristiwa naas yang menimpanya si Andre ini geng. Dia itu sedang mengendarai motor geng ya, ketika tiba-tiba didekati oleh tidak dikenal geng ya, tanpa ada cekcok atau peringatan, pelaku langsung menyiramkan cairan kimia berbahaya tepat ke arah wajah dan tubuh Andre geng. Si pelaku ini geng sesuai dengan CCTV geng ya, yang terdapat di lapangan. Jadi si pelaku ini sempat membuntuti si Andre geng ya. Terus dia berada di depannya si Andre, lalu si Andre ini masih di belakang. Nah si pelaku ini sempat buat berputar balik geng ya. Untuk berputar balik lalu berselisih dengan si Andre. Nah ketika itulah si oknum ini ya melemparkan cairan yang sangat panas geng, yaitu air keras.
Dan Andre ini ketika kehilangan kendali merasakan panas luar biasa dan harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga dan kerabat menyebarkan informasi di media sosial untuk mencari keadilan untuk si Andri ini, geng. Karena berhubung buat pengobatan si Andri ini sangatlah besar biayanya, geng. Dan kehidupan si Andri ini, geng, ya, pengakuan dari keluarganya, Andri ini dikenal sebagai sosok yang sangat menyayangi keluarganya, geng. Bahkan teman-teman dan rekannya kerjanya menggambarkan Andri ini sebagai orang yang lurus dan tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal apapun, geng, ya. Atau keributan di jalanan, bahkan dan lain-lain gitu, geng. Hal ini yang membuat motif penyiraman tersebut menjadi tanda tanya besar nih, dan memicu kemarahan publik, geng. Kasus penyiraman air keras ini, geng, ya, salah satu bentuk kejahatan paling sadis karena tujuannya bukan untuk membunuh secara instan, geng, melainkan merusak masa depan dan fisik korban secara permanen. Ya, kita kembali kalau melihat kejadian ini, kita kembali flashback dengan kejadiannya Novel Baswedan, ya, geng, ya. Motif pelaku hingga saat ini belum jelas nih, geng. Kepolisian terus mengalami apakah ini motif dendam pribadi, salah sasaran, atau aksi random, ya, yang dilakukan oleh pelaku kriminal ini, geng. Tegar dukungan sering kali muncul di media sosial sebagai untuk tekanan publik agar, ya, pihak berwajib segera menangkap pelaku ini, geng. Ya, Andre harus menjalani serangkaian operasi rekonstruksi yang panjang dan menyakitkan. Kisah Andre Yunus ini adalah pengingat bagi kita semua tentang betapa rapuhnya, geng, keamanan di ruang publik ini, guys, ya. Luka fisik mungkin bisa diobati, namun trauma dan perubahan hidup yang dialami Andre tidak akan pernah sama lagi. Ketika berharap keadilan segera tegak dan tidak ada lagi Andre lain di jalanan ibu kota lain yang seperti ini, geng, ya. Jangan lupa, guys, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan pentingnya dukungan komunitas bagi korban kejahatan sadis. Mari kita kawal terus perkembangannya agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, geng.